Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Menteri Motor. Untuk di kesempatan kali ini di hadapan saya ada satu unit motor Honda Sonic yang mati total ya teman-teman. Jadi si motor ini tidak bisa hidup sama sekali ya. Setelah saya analisa, saya cek satu persatu, dimulai dari pengapian dari busi ya teman-teman. Saya lihat memang di bagian cangklong busi, di bagian dalamnya ini, jadi posisi dalamnya ada besi berjamur hijau, namun itu udah saya bersihkan, udah dikeluarkan, tapi si api tidak mau keluar ya. Jadi tidak ada api, tidak ada percikan api dari kuil menuju ke bagian busi. Nah, kemudian saya cek juga untuk bagian injektor. Di bagian injektor saya lepas, kita engkol, dia tidak menyemburkan bahan bakar juga ya untuk di bagian injektor. Lanjut sikring sudah dianalisa semua, terus sudah coba reset manual juga, masih tetap sama, masih nihil. Kemudian saya cek arus 12 volt yang menuju ke bagian koil yang standby, posisinya di sini. Standby 12 volt saat kunci kontak. Itu arusnya ada ya. Dari bagian arus menuju ke bagian koil standby 12 volt ada. Tapi motor saat kita engkol, dia tidak mengeluarkan percikan api sama sekali, dan juga tidak menyembur, bahan bakarnya tidak keluar ya. Kemudian saya analisa lagi di bagian ini sensor kemiringan. Nah, untuk di motor Honda Sonic ada sensor kemiringan, posisinya di bagian sini teman-teman, di bawah ini ya. Saya cek, untuk di sensor ini juga tidak ada masalah sama sekali ya. Nah, untuk cara pengecekan, barangkali teman-teman mau mengecek sensor kemiringan ya, jadi caranya kita cek kabel hitam leres putih. Kita cek dari sini, itu ada arus 12 volt saat kunci di kontak on ya. Ada arus 12 volt saat kunci di kontak on. Namun saat posisi dari kabel merah leres biru ini keluaran dari sensor kemiringan ini, itu berada di angka 4-5 volt ya. Itu normalnya. Apabila keluarannya di bawah segitu, 2 volt misalkan atau 1 volt, bisa jadi ininya posisinya lagi miring atau bermasalah ya. Namun ini untuk sensor yang motor yang ini normal, tidak ada kendala sama sekali ya. Tapi motor belum bisa hidup. Kemudian di bagian speedometer kita cek kontak on, dia tidak mengeluarkan kedipan sama sekali ya teman-teman. Di bagian speedometer engine-nya itu tidak ada kedipan kerusakan untuk di bagian speedometer ya. Udah hampir mumet, udah mumet ya memang ya, udah sama si motor ini. Untuk ECU juga posisi ECU udah dilepas, dan saya coba untuk si ECU-nya ini saya coba pasang ke motor yang normal ya. Jadi bukan motor yang normal dipasang ke sini ECU-nya, itu takutnya ada kendala di motor ini di bagian perkabelan, takutnya ada yang short. Kemudian saya pasang ECU motor normal ke sini, takutnya ikut bermasalah ya. Jadi saya memasang ECU motor yang bermasalah ini dipasang di motor yang normal. Nah, tapi ECU-nya tidak bermasalah ya. Si motor bisa hidup meskipun menggunakan ECU motor yang bermasalah yang ini ya. Nah, udah dipastikan ECU tidak ada masalah ya, aman untuk bagian ECU. Kemudian saya coba reset manual juga untuk KBLC. Buat reset, posisinya ada di pinggir aki ya teman-teman, di sini untuk motor Honda Sonic. Ini udah saya coba reset manual, namun tidak mendapatkan hasil ya. Tetap aja untuk pengapian tidak keluar,
kemudian injektor juga tidak mau nyembur. Dan selanjutnya setelah saya analisa satu persatu namun tidak mendapatkan hasil dari berbagai sensor jalur yang bisa membuat si pengapian itu hilang, sudah kita cek termasuk di bagian ECU juga ya. Nah, untuk ECU motor Honda Sonic, barangkali teman-teman memerlukan informasi kode ECU Honda Sonic K56 ya. Untuk kodenya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk jalan akhirnya, karena untuk mengeluarkan semburan dari injektor dan juga pengapian itu memerlukan sinyal untuk mendorong si ECU ini ngasih sinyal ke bagian injektor untuk nyembur ya. Jadi perlu sinyal. Jadi langsung aja saya analisa di bagian pulser ya. Untuk pulser sebenarnya untuk masalah di pulser itu jarang sekali terjadi ya teman-teman, jarang sekali terjadi pulser bermasalah. Makanya saya analisanya sebelum ke pulser saya analisa di bagian yang lainnya dulu, yang luarnya dulu, jadi nggak langsung ke pulser ya menganalisanya. Nah, karena semua udah saya cek dan itu normal semua, saya lanjut ke bagian pulsar. Nah, untuk spoolnya sendiri, di sini untuk spool tidak masalah ya teman-teman. Untuk spool tidak ada masalah, namun untuk si pulsar, jadi di sini tidak kelihatan ada yang rusak, gosong, tidak ada ya untuk pulsar. Karena memang jarang sekali terjadi rusaknya pulsar ya. Nah, untuk cara menganalisa si pulsar ini rusak atau enggak, jadi kita posisikan untuk ini keluaran kabel pulsar di motor Honda Sonic ada dua ya teman-teman. Warna kabelnya biru leres kuning dan juga putih leres kuning ya. Ada dua kabel untuk bagian pulsar. Nah, untuk memastikan bahwa si pulsar ini bermasalah, caranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini cara saya, mungkin kalau yang lain bisa saja caranya berbeda ya, tergantung orangnya juga. Nah, untuk cara menganalisanya, selain menggunakan lampu ya, posisi tadi pas masih masang, kita pasang dulu seperti ini. Ini yang dipasang kabel pulsar aja. Kemudian kunci kontak kita kasih on ya, kunci kontak kasih on. Nah, selanjutnya perhatikan kalau untuk motor injeksi kita buka injeksinya kayak gini ya, dilepas. Nah, selanjutnya kita gunakan kunci atau apa aja benda yang besi ya teman-teman. Saat kunci kontak di on, kita gesekkan seperti ini. Trek, trek, trek. Jadi digesek lewat gitu. Ini kan posisi magnet. Nah, ini kan magnet. Apabila kita gesek itu menghasilkan arus ya teman-teman, yang akan memberikan sinyal kepada ECU untuk mengeluarkan untuk mengasih sinyal ke bagian injektor dan mengeluarkan bahan bakar ya, ataupun ke pengapian. Nah, jadi di sini saya untuk memastikan saya menggunakan pulsar punya Honda Supra ya. Saya lepas karena untuk spool ini yang rusak bagian spool. Namun apabila kita beli spool kan udah sepaket sama pulsar ya. Jadi saya gunakan untuk pulsar Honda Supra. Oke, kita lepas dulu yang lama ya, yang bawaannya. Kita cek untuk yang bagian injektor, caranya seperti ini teman-teman.
namun yang satunya ini mengarah ke bagian ground ya. Ini kan ada dua kabel ya, dua sisi, kita pasang untuk groundnya. Kemudian kita gesek-gesek. Ingat ya teman-teman, posisi kunci kontak on. Kita gesek seperti yang tadi saya contohkan. Bisa dilihat ya teman-teman. Perhatikan di bagian injektor, di sini mengeluarkan semburan bahan bakar. Nah, itu artinya pulsar ini memberikan sinyal ke bagian ECU, dan si ECU memberikan sinyal ke bagian injektor untuk mengeluarkan bahan bakar ya. Tapi ingat ya teman-teman, jadi di sini saya menggunakan pulsar Supra itu hanya untuk pengetesan saja. Jadi tidak saya aplikasikan di motor Honda Sonic ini. Dikarenakan untuk dudukan bautnya berbeda ya. Posisi dudukan bautnya berbeda. Nah, beda posisi ya, geser sedikit kurang lebih 1 mili ya. Karena untuk pemasangan pulsar itu jangan sampai bergeser, karena apabila bergeser nanti sinyal listrik atau bahan bakar atau topnya itu berubah dan motor tidak akan normal ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan pulsar Supra untuk diaplikasikan, ini hanya untuk pengetesan saja. Jadi di sini kita akan mencoba mengganti bagian pulsarnya aja. Sudah dicarikan yang pulsarnya, jadi tidak satu set sama 10 jalan ya. Jadi tukang obat. Oke teman-teman, ini sudah kita aplikasikan. Selanjutnya tinggal kita pasang, kemudian dites ke bagian motor. Oke teman-teman, kita coba pasang dulu, kita entes. Di sini saya pasang 2 baut aja dulu untuk memastikan dulu fungsi dari si pulsar tersebut ya. Oke, selanjutnya kita coba engkol. Perhatikan di bagian injektor ya teman-teman. Untuk bahan bakar sudah nyembur ya teman-teman. Sekarang kita lihat untuk bagian pengapian. Kita lihat di bagian cangkong busi. Untuk kabelnya ini bisa diperhatikan ya.
Untuk percikan api dari koil di sini sudah terlihat ya teman-teman. Sekarang kita coba pasang kembali businya, kita rakit kembali apakah motor ini bisa hidup. Untuk bagian injektor untuk motornya udah bisa hidup normal ya teman-teman. Tidak ada berebet-berebet sama sekali, hidupnya normal. Namun tadi untuk starter nggak kuat, sepertinya akinya kemarin keburu habis. Jadi titik permasalahan ada di bagian pusar. Oke ya teman-teman, jadi titik permasalahan untuk di motor Honda Sonic ini yang hilang pengapian, itu permasalahan ada di bagian pulser. Memang jarang sekali terjadi si pulser ini bermasalah, tapi sewaktu-waktu mungkin saja bisa terjadi. Siapa tahu teman-teman mengalami hal yang sama seperti ini, sudah dicek ini itu, akhirnya berada di bagian pulser. Coba ya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.